Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan proyeknya. Sekarang kita coba mengganti warna new product atau tombol new product, kemudian warna-warna yang ada pada sidebar, supaya bisa selaras dengan logo yang saya miliki. Misalnya saya ingin ganti untuk warna tombol menjadi warna biru, kita masuk ke Visual Studio Code, kemudian pada admin panel provider, di sini kita ganti warna primary-nya menjadi blue. Oke, jika sudah, kalian kembali ke browser, kemudian refresh. Oke, sekarang warna tombol dan juga warna dominan pada aplikasi kita sudah berubah menjadi warna biru. Oke, jika kalian ingin mengganti menjadi warna merah, kalian cukup ganti juga pada bagian color. Misalnya kita ganti jadi red, kemudian kita refresh. Oke, warnanya sudah berganti. Oke, silakan kalian sesuaikan warna primary pada aplikasi kalian sesuai dengan logo yang kalian miliki. Selanjutnya, kita lihat terlebih dahulu dokumen uji kompetensi. Di sini kita akan membuat tabel penjualan dan juga tabel detail penjualan. Untuk tabel penjualan, di sini ada penjualan ID, kemudian ada tanggal penjualan, kemudian ada total harga dan juga pelanggan ID. Tabel penjualan itu ada relasi dengan tabel pelanggan, karena di dalam tabel penjualan itu ada pelanggan ID. Jadi kita nanti di bagian tabel penjualan akan menambahkan kolom untuk pelanggan ID. Sekarang kita coba masuk ke Visual Studio Code. Kita masuk ke terminal. Kita buat terlebih dahulu untuk model dan juga migrasinya. Kita ketikkan PHP Artisan, make, model. Untuk penjualan saya beri nama order, kemudian min M. Di sini ada model untuk order dan juga migrasinya. Kita kerjakan dulu bagian migrasinya. Kita masuk ke order table. Kemudian di sini kita tambahkan kolom. Pertama kita akan tambahkan untuk ID pelanggan. Di sini foreign ID. Kemudian nama kolomnya customer ID. Kemudian kita tambahkan constraint. Kemudian di sini kita tambahkan cascade on delete. Oke, nanti saya coba jelaskan untuk masing-masing fungsi pada bagian ini. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Kemudian kita buatkan kolom kedua. Sekarang kita beri nama kolom total harga. Kita tutup. Kemudian yang terakhir kita buatkan Oke, untuk kolom ketiga saya membuat tipe datanya date, kemudian untuk nama kolomnya saya beri nama date juga. Kalian bisa ganti sesuai keinginan kalian. Misalnya kalian ganti jadi tanggal penjualan atau tanggal order. Kemudian kita coba migrasikan PHP Artisan Migrate. Oke, tabel order sudah berhasil dibuat. Kemudian kita akan langsung membuat untuk research-nya. Kita ketikkan PHP Artisan Make Filament. Kemudian resource, kemudian nama modelnya itu order, kemudian dash dash generate, kemudian spasi dash dash view, kemudian kita enter. Oke, untuk resource order sudah berhasil dibuat. Oke, sekarang kita coba lihat terlebih dahulu di browser. Kita refresh. Oke, untuk order resource sudah berhasil dibuat. Kita cek pada bagian new order. Selanjutnya saya ingin mengubah total price dengan date supaya date berada di bagian total price. Kita kembali ke Visual Studio Code, kemudian pada bagian order resource, kita lakukan perubahan, misalnya pada bagian form, kita pindahkan date ke bagian sebelum total price. Kita simpan di sini, kemudian kita hapus untuk date yang di bawah. Kita kembali ke browser, kemudian kita cek. Oke, sudah berpindah. Kemudian pada bagian tanggal, saya ingin otomatis diisi tanggal sekarang, termasuk juga untuk jamnya. Sekarang kita lakukan perubahan pada bagian Visual Studio Code.
Kemudian di sini untuk date atau tanggal, kita ganti bagian date picker-nya. Kita ganti menjadi date time picker. Kemudian di sini kita tambahkan default. Kemudian kita ketikkan now, kemudian enter. Oke, sekarang kita cek di browser. Kita coba refresh. Oke, tanggal sudah muncul. Selanjutnya kita akan sesuaikan atau sinkronkan waktu pada date ini agar sesuai dengan waktu pada komputer saya. Sekarang kita masuk ke Visual Studio Code. Kemudian di sini masuk ke bagian app, kemudian kita masuk ke bagian config. Kemudian di sini kita masuk ke app.php. Kemudian di sini kita ubah pada bagian time zone. Kita ganti menjadi Asia/Jakarta. Jika sudah kalian simpan, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Kemudian selanjutnya kita akan buat relasi antara tabel customer dan juga tabel order. Sehingga pada kolom Customer ID kita bisa mengambil data dari tabel Customer. Sekarang kita masuk ke Visual Studio Code. Kemudian kita masuk ke model Customer. Di sini kita buat relasi untuk ke tabel order. Kita ketik public function. Kemudian namanya kita beri nama order. Kemudian relasinya has many. Kemudian kita enter. Di sini kita ketik return this, tulis kembali relasinya. Kemudian nama model dari order ini. Nama modelnya adalah order, kita tulis order. Kemudian kita tulis kelas. Jika sudah, kita tutup. Oke, saya jelaskan sedikit. Jadi, function ini adalah untuk merelasikan tabel customer dan juga tabel order, di mana customer mempunyai banyak order. Nah, kemudian di sini untuk nama functionnya kita bisa tambahkan S untuk menjelaskan bahwa ini adalah jamak. Oke, jika sudah kita coba terlebih dahulu tambahkan di bagian order model. Kita ke model, kemudian order. Kemudian di sini kita tambahkan public function. Kemudian namanya customer. Kemudian relasinya belongs to. Kemudian kita enter. Kemudian return. Kemudian di sini untuk modelnya adalah customer. Kemudian kita tutup. Oke, jika sudah kita tambahkan protect label untuk tabel order ini. Oke, kita kembali ke produk, kemudian kita copy dari sini. Kita kembali ke order model, kemudian kita paste di sini. Kemudian di sini kita tambahkan kolom-kolom yang akan diizinkan untuk mengirim data massal ke dalam tabel order. Di sini kita masukkan customer ID, kemudian date, kemudian yang terakhir total price. Untuk nama kolom, kalian sesuaikan saat kalian menginput pada bagian migration. Di sini, customer ID, kemudian date, kemudian total price adalah nama-nama kolom yang ada pada tabel order. Untuk memastikannya, kita kembali ke migration, kemudian kita buka tabel order. Di sini kita bisa lihat untuk nama kolom, customer ID, total price, dan juga date. Oke, jika sudah, kita simpan. Oke, kita kembali ke browser. Kita coba refresh. Oke, untuk text input ini kita akan coba ganti menjadi drop down sehingga kita bisa memilih nama yang kita inginkan dari tabel customer. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian pada bagian customer ID kita ganti jadi select. Kemudian kita hapus bagian numeriknya. Kemudian kita tambahkan di sini relationship. Kemudian di sini relasinya dengan tabel customer.
Kemudian yang ingin kita tampilkan adalah kolom nama. Oke, jika sudah, kita simpan, kita cek di browser, kita refresh. Oke, kita bisa lihat ada satu data Khalila. Selanjutnya, saya akan coba menambahkan beberapa customer. Kita kembali ke customer. Kemudian, di sini saya akan coba menambahkan beberapa customer. Oke, sekarang kita coba kembali ke bagian order. Kemudian kita coba new order. Kemudian di sini coba kita pilih customer-nya Sahla. Kemudian untuk tanggalnya otomatis hari ini. Kemudian kita masukkan manual terlebih dahulu untuk total harganya misalnya 8.000. Kemudian kita create. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita coba tampilkan di bagian tabel order. Oke, kemudian di sini masih muncul customer ID. Sekarang saya ingin menampilkan siapa nama dari customer ID 2 ini. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita masuk ke bagian tabel pada order resource. Pada bagian customer ID, kita ganti. Kemudian kita simpan. Kita kembali lagi ke browser. Kemudian kita refresh. Selanjutnya saya coba tambahkan terlebih dahulu action delete pada bagian order. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian pada order resource, kita masuk ke bagian table. Kemudian di sini kita cari kolom action. Kemudian di sini kita duplikat. Kemudian ganti menjadi delete action. Kita coba refresh kembali. Kemudian yang terakhir di video ini saya akan mencoba versi dark mode. Kita klik bagian atas. Kemudian kita pilih enable dark theme. Nah, sekarang saya ingin mengganti untuk logonya supaya bisa selaras dengan tema dark mode. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kita masuk ke admin panel provider. Kemudian kita akan ganti nama file ini dan kita akan menambahkan satu file lagi untuk versi mode malam. Kita kembali ke Explore. Kemudian saya akan pindahkan dua file ini. Silahkan kalian buat sendiri untuk logonya. Kemudian kita masuk ke disk PC. Kemudian masuk ke SAM, ke htdoc, kemudian ke aplikasi kasir. Kemudian di sini masuk ke public image. Kemudian saya akan paste di sini. Oke, sekarang saya sudah punya dua file. Satu file untuk versi light mode dan satu file untuk versi dark mode. Oke, sekarang kita masuk ke Visual Studio Code lagi. Akan saya ganti misalnya di sini jadi kita cek di browser. Kita refresh. Oke, sudah muncul. Kita cek versi light mode. Oke, untuk light mode sudah oke. Sekarang kita akan tambahkan untuk versi dark mode-nya. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di sini kita tambahkan, kita pilih dark mode brand logo, kemudian kita masukkan. Saya akan copy dari sini saja. Kita paste di sini. Kemudian kita tambahkan nama filenya. Kemudian kita akan refresh. Oke, sekarang saya sudah punya untuk versi light mode dan dark mode. Jadi kalau saya menggunakan dark mode itu akan muncul seperti ini. Kemudian jika saya menggunakan light mode, oke, silahkan coba teman-teman buat logo masing-masing untuk versi light mode dan juga dark mode. Jika sudah, kita akan lanjut di video berikutnya. Jangan lupa untuk sertakan nama, jurusan, dan juga asal sekolah kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.